Shalom perempuan hebat di seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Saya ingin mengajak perempuan-perempuan hebat seluruh Indonesia untuk menikmati ibadah Journey with God. Di mana ibadah Journey with God ini dikhususkan untuk perempuan-perempuan hebat. Ajak saudara, ajak orang tua, ajak tetangga kita semuanya, perempuan-perempuan yang hebat dan juga semuanya yang ingin menjadi perempuan hebat untuk menikmati hadirat Tuhan di Journey with God. Shalom, selamat sore perempuan hebat seluruh Indonesia. Apa kabar sore hari ini? Berjumpa kembali bersama dengan kami di Journey with God. Tentunya kita bersama-sama beribadah di khusus ibadah wanita hebat, perempuan hebat. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sore hari ini saya ingin mengajak perempuan hebat seluruh Indonesia untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sore hari ini saya ingin kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, aku akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Bersukacita, bersorak-sorai, memenangkan jiwa-jiwa. Kita mau katakan sama-sama, aku adalah perempuan hebat. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Perempuan hebatmu, kami mau Tuhan bersorak-sorai untuk nama-Mu. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Dialah Raja. Katakan, dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Perempuan
perempuan hebat. Kita harus tetap hebat, kita harus tetap semangat, karena di dalam Kristus ada semangat, ada kuasa yang luar biasa. Haleluya, amin. Perempuan hebat, saya ingin mengajak perempuan hebat semuanya semakin masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ajak seluruh perempuan hebat di Indonesia untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan merindukan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, berlalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan merindukan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan berdiri saat ini Tuhan Yesus. Kami Tuhan saat ini ya Bapa memuji nama-Mu Tuhan.
Sore hari ini kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya ada hadirat-Mu turun atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Kami mau melupakan Tuhan yang di belakang kami Tuhan. Kami hanya ingin memandang wajah-Mu saja Tuhan. Kami ingin memandang masa depan yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami hanya mau berpegang ke dalam firman-Mu saja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Ya, shalom. Halo, apa kabar kamu wanita yang saya kasihi? Puji Tuhan, hari ini kita boleh ketemu di dalam ibadah kaum wanita online. Puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk melayani ibu-ibu di kaum wanita Journey with God. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami diberi kesempatan, hamba-Mu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani kaum wanita di tempat ini, untuk melayani firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mengundang Yesus
untuk hadir di dalam persekutuan kami ini untuk memimpin persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi Allah Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang akan memberkati kaum wanita Journey with God. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Perempuan hebat, apa kabar? Luar biasa ya. Saya terkesan dengan pernyataan perempuan hebat ya. Memang kita adalah perempuan-perempuan hebat ya. Wanita-wanitanya Allah itu tentunya hebat-hebat ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani ibu-ibu, dan terlebih juga terima kasih kepada Ibu Tina Hardianto yang sudah mengundang saya untuk melayani kaum wanita Journey with God. Terima kasih Ibu Tina, Tuhan Yesus memberkati. Ya ibu-ibu yang saya kasihi, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Dibawakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 12 ya. Nanti ibu-ibu baca di rumah firman Tuhannya ya. Saya akan membacakan di ayat yang kedua dan ketiga ya. Di sini dikatakan demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya ibu-ibu yang saya kasihi, kita tidak dapat menyangkal ya bahwa kebenaran atau realita yang kita hadapi sebagai orang percaya itu ternyata hidupnya penuh dengan tantangan ya, penuh dengan perjuangan. Dan kita sebagai anak Tuhan, sebagai wanita-wanita, perempuan-perempuan hebat, tentunya kita harus memenangkan pencobaan ya, masalah apapun yang ada dalam hidup kita. Kita harus menang. Kita nggak boleh kalah ya. Kenapa kita harus menang? Ya karena Tuhan sudah menjamin kemenangan kepada setiap anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Ya, ibu-ibu yang saya sayangi, kasihi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemenangan itu bisa terwujud dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menang melawan masalah yang kita hadapi ya. Banyak masalah yang kita hadapi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi ya, berbagai macam-macam masalah. Bagaimana kita bisa mencapai kemenangan itu ya. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita jatuh di dalam pencobaan ya? Bagaimana? Sepertinya firman Tuhan salah ya. Kalau disuruh berbahagianya keluarga sehat, ekonomi baik ya, pekerjaan baik, ya itu kita bisa berbahagia, itu wajar ya, bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau disuruh berbahagia di saat kita sakit, di saat kita tertimpa masalah, begitu ekonomi, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, ya bagaimana kita bisa menyebutnya hal itu sebagai berbahagia? Nah, ibu-ibu, bagaimana kita bisa berbahagia dalam kondisi seperti ini? Bagaimana kita bisa menang ya menghadapi masalah-masalah yang sekarang kita hadapi ya. Sekarang kita sedang masalah pandemi COVID-19 ya. Di mana-mana masalah sakit ya, banyak orang yang meninggal ya. Pengusaha-pengusaha besar bangkrut semuanya. Dan wanita-wanitanya ikut-ikutan ya sebagai ibu rumah tangga. Kalau suaminya usahanya menurun, ibu-ibunya juga ikut terlibat ya. Nah, bagaimana kita dapat berbahagia dalam kondisi seperti ini ya? Nah, ibu-ibu, ada 3 cara bagaimana kita bisa mengubah sebuah pencobaan menjadi kemenangan. Nah, yang pertama tentunya kita harus menganggap ya pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Ibu-ibu, ada 2 sumber pencobaan
persoalan dalam hidup manusia. Yang pertama, pencobaan diakibatkan oleh diri kita sendiri, ya. Oleh diri kita sendiri apa artinya? Oleh kesalahan kita, oleh dosa kita, ya. Ayat 14 ini dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri, oleh karena dosa, ya. Kemudian yang kedua, pencobaan itu karena ujian dari Tuhan, ujian yang diizinkan oleh Tuhan, ya. Contohnya siapa? Ayub, ya. Itu ujian yang diizinkan oleh Tuhan untuk melihat seberapa besar iman yang dipunyai oleh Ayub. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, ada alasan mengapa Tuhan menyuruh agar kita dapat menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan, ya. Karena persoalan hidup bisa menjadi sebuah sarana, ya, sebuah sarana membuat kita matang secara rohani. Ketika kita ada masalah, ya, Tuhan izinkan masalah ada dalam hidup kita, itu bisa menjadi sebuah sarana, ya, buat supaya kita matang, rohani kita semakin dewasa, ya, matang di dalam rohani, ya. Artinya matang di sini berarti memiliki pemahaman yang besar, ya. Artinya gini, ketika kita ada masalah, kita nggak nyalahin Tuhan, ya. Kita nggak bersungut-sungut, kita nggak cepet putus asa, ya. Tapi kalau kita melihat permasalahan itu dari sisi Tuhan, kita nggak akan menyalahkan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita hidup ini tentunya supaya iman kita bertumbuh, ya, harus mengalami masalah-masalah. Nah, saudara-saudara, sebuah kualitas hubungan yang luar biasa di mana kematangan terlihat ketika persoalan hidup datang. Kita masih dapatkah kita mengasihi Tuhan, ya? Ketika kita masalah ada, ya, sakit penyakit belum sembuh-sembuh, masalah terus berlangsung, ya, mungkin suaminya jahat, galak, istrinya nggak tunduk kepada suami, anak-anak melawan orang tua. Nah, ketika masalah itu, masalah keuangan, ekonomi yang terus menurun, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan bahwa semuanya itu Tuhan izinkan supaya iman kita bertumbuh, supaya rohani kita semakin bertumbuh, ya. Jadi kalau kita mempunyai pemahaman yang benar tentang siapa Yesus, maka ketika masalah itu datang, kita anggap sebagai pencobaan, sebagai kebahagiaan, ya, kebahagiaan ketika masalah itu datang, ya. Ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudara-saudara, Tuhan gak pernah memberi pencobaan, ya. Tapi Tuhan izinkan kita menerima masalah, menerima pencobaan. Nah, saudara-saudara, saya ingin kesaksian, ya. Saya adalah keluarga, tadinya kami keluarga ya, bukan melayani Tuhan, ya. Kami dikaruniai 2 orang putri, ya. Yang pertama namanya Gabriela Vanli, umur 32 tahun. Yang kedua Harley Jane Vanli, ya, umurnya 27 tahun. Tapi pada tahun 2006, ya, anak saya yang pertama Gabriela Vanli dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, secara manusia, secara ibu, saya sakit hati, ya, sakit hati sama Tuhan, gitu, ya. Kenapa Tuhan ambil anak saya? Padahal kami adalah keluarga yang melayani Tuhan. Suami saya seorang gembala, ya, yang menggembalai jemaat di kota Cicurug, ya. Cicurug itu sekitar 20 kilo dari kota Bogor. Saya melayani, anak saya juga melayani, ya. Dua-duanya anak saya melayani. Dan pada usia 17 tahun anak yang pertama dipanggil pulang sama Tuhan dalam suatu kecelakaan tunggal. Anak saya bersama teman-temannya pakai mobil, dan waktu itu mereka akan ujian, ya, akan ujian, mengikuti ujian.
ujian akhir SMA. Tapi pada saat itu saya, hari pas meninggalnya anak saya itu, saya sedang mengikuti hari ke-100 harinya ibu saya meninggal. Jadi anak saya dipanggil Tuhan itu pas 100 harinya ibu saya meninggal. Saudara-saudara, sebagai manusia saya sedih ya, saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan ambil anak saya? Padahal anak saya anak yang melayani, walaupun usianya masih muda ya, pada waktu itu umurnya 17 tahun, dia sudah melayani ya di bidang musik. Dia pemain drum, pemain gitar juga ya. Anak saya anak yang melayani Tuhan. Anak saya bukan anak yang nakal ya, yang bandel, tapi dia anak yang mengasihi Tuhan, menghormati kami sebagai orang tuanya. Dan ketika Tuhan izinkan anak saya dipanggil Tuhan, saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa hal itu boleh terjadi dalam hidup kami? Kami keluarga yang melayani Tuhan. Tuhan, kenapa ambil anak saya? Padahal anak saya anak yang melayani Tuhan. Saya marah ibu-ibu sama Tuhan. 1 tahun saya tidak melayani Tuhan karena saya marah sama Tuhan. Saya menganggap Tuhan enggak adil. Tuhan enggak adil. Kenapa Tuhan ambil anak saya? Padahal anak saya cuma 2. Ada begitu banyak keluarga yang anaknya banyak, keluarganya berantakan. Orang tuanya tidak mengasihi anak-anak, anak-anaknya hidup di jalanan. Tapi Tuhan kenapa? Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan nggak ambil mereka. Saya komplain ibu-ibu sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya punya suami yang baik ya. Suami saya menasihati saya supaya saya jangan marah sama Tuhan. Kita nggak boleh marah sama Tuhan karena Tuhan selalu benar, yang salah kita. Jadi kalau kamu mau tanya kenapa Tuhan izinkan anak saya yang pertama Tuhan ambil, saya harus bertanya sama Tuhan. Nanti ketika kamu pulang ke surga, ketika kamu dipanggil Tuhan, kamu tanya sama Tuhan Yesus. Pertama kali kamu ketemu Tuhan Yesus, kamu tanya, kenapa Tuhan ambil anak saya Gaby ya. Saya ibu-ibu sebagai manusia saya merasa kecewa sama Tuhan. Sebagai ibu saya kecewa ya. 2006 itu berarti sudah sekitar 16 tahun yang lalu ya, 16 tahun yang lalu anak saya dipanggil oleh Tuhan. Saya marah sampai saya akhirnya menjadi overprotecting sama anak saya yang kecil. Anak saya nggak boleh kemana-mana ya, anak saya harus tinggal di rumah karena anak saya yang pertama meninggal karena kecelakaan. Saya jadi paranoid sama kalau berkendaraan ya. Jadi ketika anak saya sekolah harus diantar, nggak boleh pergi sendiri. Tapi luar biasa ya, anak saya bilang begini yang terakhir, yang cuma satu-satunya lagi, Ma, Tuhan itu nggak jahat, masa Tuhan mau ambil aku lagi? Aku kan anak mama tinggal satu-satunya, masa Tuhan mau ambil lagi aku? Kan nggak mungkin ya, seperti itu. Anak saya Jen bilang begitu sama saya. Dan kemudian waktu berlalu ya, sampai akhirnya 3 tahun anak saya yang meninggal, saya sudah bisa menerima. Ya Tuhan, nggak apa-apa. Kalau Tuhan panggil anak saya yang pertama, nggak apa-apa. Toh Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk merawat anak saya yang tinggal satu lagi. Ya, saya akhirnya bisa menerima keadaan. Saya mulai melayani lagi di kaum wanita. Saya melayani lagi juga di umum ya. Saya kembali hubungan saya sama Tuhan baik ya. Ibu-ibu yang saya kasihi, tahun 2009 bulan Desember anak saya yang pertama meninggal tanggal 21 Februari bertepatan dengan ulang tahun pernikahan kami ya. Nah, anak saya yang kedua meninggal tanggal 1 Desember tahun 2009. Berarti hampir
3 tahun ya, jarak 3 tahun Tuhan ambil lagi anak saya. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, di sini saya ingin menceritakan ya, bagaimana Tuhan ambil anak-anak saya, anak-anak yang istilahnya cuman dua-duanya Tuhan ambil. Dan yang pertama saya marah sama Tuhan, yang kedua di sini Tuhan menyatakan kuasanya kepada saya ya, dimana ketika anak saya yang kedua dipanggil oleh Tuhan juga, saya menerima suatu kekuatan yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga saya nggak marah sama Tuhan, saya nggak bersungut-sungut sama Tuhan, saya nggak ngambek sama Tuhan. Yang keluar dari mulut saya yaitu, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan anak saya Tuhan ambil, saya menerima ya. Itu suatu mujizat dalam hidup saya ya. Mestinya ketika anak yang kedua Tuhan panggil, tentunya saya harus marah ya, lebih marah, lebih istilahnya saya bisa meninggalkan Tuhan. Tapi ibu-ibu yang saya kasihi, di dalam Tuhan, dalam pencobaan itu ya, Tuhan memberi saya kekuatan, memberi saya kemampuan untuk tetap saya percaya bahwa Yesus adalah yang terbaik, bahwa Yesus selalu memberikan yang terbaik. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus baik. Jesus is the best. God is good ya. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi, melalui pencobaan-pencobaan itu Tuhan memberi saya kekuatan. Saudara-saudara ya, ibu-ibu harus tahu ya, ingat ibu-ibu, Allah tidak pernah mencobai siapapun ya. Ayat 13 sendiri dikatakan, Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ibu-ibu, ketika kita ada masalah, ketika ada pencobaan, jangan menganggap itu datangnya dari Tuhan. Tuhan gak pernah mencobai dan tidak pernah bisa dicobai ya. Jadi pencobaan, jadi kalaupun kita mengalami masalah, itu adalah ujian iman ya. Apakah kita ketika ada pencobaan kita bisa menang ya, menang melawan pencobaan itu? Kita enggak marah-marah, kita enggak langsung meninggalkan Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, bukan berarti Tuhan tidak melihat hati kita ya, tapi justru karena manusia kali lupa sama perkataannya, maka Tuhan menggunakan kesempatan ujian itu untuk melatih iman kita menjadi iman yang luar biasa ya. Bukan ketika kita kaya kita bilang semuanya baik ya, kita bilang Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu segalanya, Dia tidak pernah meninggalkan saya ya. Tapi ketika masalah datang ya, kita langsung nyalahin Tuhan, terus kita marah sama Tuhan. Nah, apakah kita bilang Tuhan itu baik cuman omongan doang, cuman omdo doang, cuman bisa ngomong doang ya? Tapi melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita diingatkan ya, kalau ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan ya, bagaimana supaya kita mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena di balik masalah itu akan ada pelangi Tuhan ya, akan ada berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi milik kita. Ketika kita setia sama Tuhan, apapun yang terjadi ya, kita tetap mengatakan God is good, Jesus is the best ya. Jadi jangan kalau Tuhan baik baru Tuhan bahwa Yesus itu baik. Ketika semuanya baik, kalau semuanya baik baru kita bilang Tuhan itu baik. Tapi ibu-ibu, kita harus mengatakan walaupun ya, walaupun apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Ya ibu-ibu, kejadian anak-anak saya meninggal sudah lama ya, sudah belasan tahun. Tapi ibu-ibu bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap keluarga.
saya, keluarga kami, saya dan suami saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena saya menganggap ya pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Artinya kita harus mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Iman yang kuat dan teguh itu tidak didapati dalam waktu yang singkat. Harus proses waktu yang sangat panjang. Ya, kalau saya dan suami tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, iman saya tidak dibangun, maka ketika anak saya dua-duanya dipanggil Tuhan, mungkin saya sudah meninggalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, puji nama Tuhan Yesus, kami berdua membangun iman bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika ada masalah, kami berdua tetap yakin apapun yang Tuhan lakukan buat kami itu adalah yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan di luar kemampuan kita, ya. Kalaupun Tuhan izinkan anak-anak kami dua-duanya dipanggil Tuhan, itu berarti Tuhan tahu kami mampu menghadapi itu. Bukan menghadapinya sendirian, tapi menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesuslah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun kami, ya. Kami berdua selalu disertai oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena kami menganggap ya pencobaan itu adalah kebahagiaan yang membuat kami menang melawan masalah-masalah hidup, ya. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasihi, ini adalah kesaksian hidup saya, ya, bahwa apa yang saya alami itu tidak membuat saya mundur dari pelayanan. Ya, mungkin buat anak yang pertama saya mundur 1 tahun, tapi setelah itu Roh Kudus terus mengingatkan kepada saya sehingga saya boleh kembali melayani Tuhan. Ya, saya jangan ikut Tuhan ketika lagi enak, tapi ketika kita nggak enak kita nggak ikut Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, ya ibu-ibu. Ibu harus tetap setia melayani Tuhan. Melayani tidak harus di dalam gereja, ya, melayani suami, melayani anak-anak, itu juga sama dengan melayani Tuhan. Layanilah mereka seperti ibu-ibu melayani Tuhan, ya. Jadi ketika kita melayani keluarga seperti kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita suatu anugerah yang besar. Kita akan diberikan sukacita yang melimpah karena kita melayani pekerjaan Tuhan, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi bagaimana kita mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Itu yang pertama, ya. Anggaplah pencobaan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Yang kedua, cara kedua mengubah persoalan menjadi kemenangan adalah menghadapi persoalan hidup itu dengan hikmat dari Tuhan, ya. Ayat kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ibu-ibu yang saya kasihi, hikmat adalah arti hikmat adalah kemampuan rohani seseorang untuk dapat melihat, menilai hidup dengan berbagai permasalahan dari sudut pandang ilahi. Jadi hikmat itu kita dapati ketika kita hubungan kita dengan Tuhan baik, ya. Maka kita akan diberi hikmat oleh Tuhan. Hikmat dari siapa? Dari ilahi. Hikmat itu selalu berhubungan dengan sudut pandang ilahi, ya. Dan memilih untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasihi, ketika ibu-ibu mengalami masalah, ya, saya tidak tahu permasalahan ibu-ibu, ya, yang ibu-ibu hadapi. Tapi satu hal yang harus ibu-ibu lakukan, yaitu ibu-ibu harus meminta hikmat kepada Tuhan dalam menghadapi masalah hidup, ya. Karena dengan hikmat dari Tuhan maka kita bisa menghadapi masalah itu. Kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri, ya. Kita akan kecewa, apalagi mengandalkan manusia. Nah, hikmat ini hanya kita dapati ketika kita hidup dalam kebenaran, yaitu hidup dengan firman Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara kita ibu-ibu, kita hidup di dunia yang bermasalah, ya.
dunia yang banyak masalahnya. Tentunya setiap detik kita menghadapi masalah. Bagaimana kita mengubah masalah itu menjadi kemenangan kalau kita hidup dengan hikmat dari Tuhan, ya. Jadi hikmat dari Tuhan itu sangat penting, ya. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, menjalani hidup itu dengan hikmat dari Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi, ada banyak masalah yang dihadapi oleh kaum wanita, ya, dan kaum wanita mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Katanya kalau mengandalkan Tuhan terlalu lama, nunggu jawaban dari Tuhan itu lama. Lebih baik saya pakai orang aja, ngandalin orang aja. Ibu-ibu, saya jamin ketika ibu-ibu mengandalkan orang lain yang ibu-ibu anggap kuat, ya, ibu-ibu akan kecewa. Ibu-ibu akan merasa sia-sia ketika memakai kekuatan selain dari kekuatan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya ketika ibu-ibu menghadapi masalah dengan hikmat dari Tuhan, ya, bertanya kepada Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, maka ibu-ibu akan berbahagia. Karena apa? Ibu-ibu akan bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Pasti ibu-ibu bisa menghadapi masalah, ya. Nggak bisa, Bu, masalah saya besar, suami saya nyeleweng, anak saya narkoba, usaha suami saya bangkrut. Tuhan nggak bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Kata siapa? Ya, ibu akan kecewa kalau mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan harta ibu, mengandalkan kekuasaan ibu akan kecewa. Tapi ketika ibu-ibu mengandalkan Tuhan, ingat ya ibu-ibu, kita punya Bapa yang baik, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia pencipta alam semesta, Dia yang punya surga dan bumi. Jadi masalah ibu bagi Tuhan masalah yang kecil. Asalkan ibu beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakin kepada Tuhan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kita yang bisa menyelesaikan kita dari berbagai masalah. Masalah apapun Tuhan Yesus mampu, ya. Jadi saudara-saudara, jangan salah, ya, jangan salah mengambil tindakan. Ketika kita ada masalah, datang kepada Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan, berdoa, menangis, ya. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa ibu, ya. Apalagi ibu orang benar, ibu-ibu orang percaya. Doa orang benar, ya, bila didoakan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, itu kuasanya besar. Jadi ibu-ibu jangan lagi meragukan kuasa Tuhan. Apapun masalahnya, ada Tuhan Yesus yang mampu menolong ibu. Apapun, ya. Ingat ibu-ibu, masalah sekecil apapun kita datang kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan suami, bagaimana menyelesaikan masalah dengan anak-anak, bagaimana menyelesaikan masalah dengan orang tua. Semuanya kita minta kepada Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, maka kita bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, ada Tuhan yang menyertai kita, ya ibu-ibu. Nah, itu dua hal yang harus kita lakukan, ya. Anggaplah pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Yang kedua, tentunya kita harus mencari Tuhan, ya, artinya mencari hikmat Tuhan. Kemudian apa yang akan kita terima ketika kita melakukan kedua hal itu? Tentunya kita akan menang. Kita akan menang melawan masalah-masalah hidup kita. Ayat 12, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, jadi ibu-ibu, itulah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada ibu-ibu pada hari ini. Jangan lupakan Tuhan. Ketika kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Di mana? Di sorga. Ketika kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan.
Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini, memberkati kaum wanita Journey with God. Biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi berkat buat kaum wanita yang mendengarkan pada sore hari ini. Karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan memberi kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masalah itu. Jadi kami bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan ketika kami menganggap pencobaan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Karena kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Tuhan pasti melindungi kami, memberi kami kekuatan, kemampuan menghadapi pencobaan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tentunya kami harus menghadapi persoalan itu dengan hikmat dari Tuhan. Kami mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kami bisa mengubah pencobaan itu menjadi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah nama Tuhan. Berkati Ibu Tina sebagai ketua kaum wanita Journey with God. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga kaum wanita Journey with God diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom ibu-ibu. Perempuan hebat is the best. Perempuan hebat diberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati melalui pujian penyembahan kita dan juga melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Perempuan hebat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di ibadah kita melalui QR Code yang ada di layar HP Anda atau di layar televisi Anda di rumah. Perempuan-perempuan hebat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menjadi berkat. Menjadi berkat tidak sulit. Cukup kita mengajak perempuan-perempuan di sekitar kita untuk mengikuti ibadah Journey with God, supaya mereka juga mendapatkan berkat seperti kita dan juga bisa memberkati banyak orang melalui firman-firman yang kita dengar. Perempuan hebat seluruh Indonesia, kita akan berjumpa kembali di Kamis minggu depan, tetap di jam yang sama, jam 5 sore, di Journey with God. Sampai jumpa kembali perempuan-perempuan hebat, tetap semangat, tetap hebat. Tuhan Yesus memberkati.